kiranya menaungi hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah kita hari ini, ibadah ekologi, kebutuhan ciptaan, sekaligus ibadah memperlengkapkan Minang Pendeta Agung Gabea dari Gereja GKJ Agung Sorotan yang dari Kolose pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan, keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah yang berdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu kita hari ini seluruh HGBP dan juga dalam pelayanan HGBP memperingati Minggu Ekologi, kebutuhan ciptaan. Bapak Ibu, apakah tempat kita tinggal sekarang sedang baik-baik saja? Ternyata tidak. Dunia ini penuh dengan banyak kerusakan, dan dampaknya yang paling luar biasa sudah bisa kita rasakan, dan mungkin akan ada lagi yang kita rasakan ke depan. Indonesia itu nomor 1 penghasil CBO di dunia. Tidak sampai 5 tahun ini Indonesia sudah bergeser. Dalam WHO, Indonesia itu termasuk salah satu negara paru-paru dunia. Tapi sekarang tidak lagi, karena memang hutan Kalimantan itu tinggal hanya cerita. Karena saudara-saudara, apakah ini penting bagi kita? Yang pasti penting. Karena kita baca dari Mazmur 148 ayat 1 sampai 14 bahwa kemuliaan kepada Allah itu utuh. Tidak hanya manusia, tapi juga ikut ciptaan lain. Karena itu tanggung jawab kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tentu ikut juga bagian daripada menjaga kelestarian alam. Karena alam ini berduka, kita pasti akan merasakan. Kalau alam ini merasakan kesakitan, kita juga ikut bagian dalam kesakitan itu.
Artinya dunia tempat kita tinggal harus kita rawat dan jaga. Karena ketika ada sesuatu terjadi bencana alam yang paling berdampak merasakannya adalah kita umat manusia. Mungkin di berbagai daerah kita mendengar banyak berita tentang kejadian alam. Tentu itu mengingatkan kita, saudara-saudara sekalian, untuk ikut juga menjaga tempat di mana kita tinggal. Akhir-akhir ini mungkin kampung orang Batak, Kota Basuki itu juga berduka dengan persoalan Toba Pak Lestari TPR. Ada 165.000 hektar tanah wilayah yang mungkin itu bagian tanah adat atau mungkin tanah perhutani, tapi itu menjadi masalah dan akhirnya ada persoalan-persoalan sampai ada pemukulan dan kekerasan. Artinya kenapa saya katakan itu Bapak Ibu, bahwa tempat dunia di mana kita tinggal sekarang, saya katakan sekali lagi, sedang tidak baik-baik saja. Banyak dengan sekarang penyakit. Mungkin ke depannya juga akan masih banyak lagi penyakit. Saya katakan tadi, dalam data WHO, Indonesia itu dulu masuk kategori paru-paru dunia, tapi sekarang tidak lagi. Pasti ke depannya akan banyak penyakit yang kita tidak tahu apa namanya, tapi itu bisa kita rasakan. Ada para ahli pernah saya baca 2030 akan ada banyak penyakit yang namanya kanker kulit karena lapisan ozon sudah tidak lagi seperti itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah itu ada tanggung jawab pemerintah? Apakah itu ada tanggung jawab stakeholder? Tidak. Tapi kita juga ikut bagian, ambil bagian dalam menjaga kelestarian alam tempat kita tinggal. Mungkin di jemaat GKJ Agung Serotan ada 2 yang mau saya harapkan, dan mungkin sudah ada. Minimal harus ada 1 pohon di depan rumah kita. Tanam saja pohon yang bisa berbuah. Atau mungkin orang bilang, ngapain tanam-tanam mangga, nanti dicuri orang. Yang kita pikirkan bukan buahnya, tapi ketika ada 1 titik-titik penghijauan, itu juga bagian dari tanggung jawab kita untuk menjaga alam di mana kita tempat tinggal. Yang kedua, harapan kami, Bapak Ibu, jangan membakar sampah apapun itu setelah jam 12. Karena mungkin tanpa kita sadari, kita membakar sampah lewat dari 12, itu akan menjadi perusak ozon. Tapi mungkin sebelum jam 12 masih bisa itu ada proses tidak sampai merusak ozon. Yang ketiga, harapan kami, sebagai mimpi ekologi ini, setiap orang harus menjaga lingkungannya. Di Medan, waktu melayani kami di Pegembangan, daerah Bromo, paling depan rumah itu hampir tiap kali menjadi banjir. Karena apa? Ada orang tega membuang sampahnya semua ke parit, ada sofa, ada tempat tidur, ada busa. Kadang mungkin ini hal kecil. Saya mengatakan amanah Bapak Ibu, kalau ada sampah, jangan buang ke lingkungan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk sampah itu bertanggung. Kalau di Medan juga di gereja Siloami, itu belum saya tahu siapa orangnya. Di samping pintu masuk ada situ terabo kecil. Itu saya suruh siap hari Selasa membersihkan kecil. Tapi tiap hari ada saja orang buang sampah di situ sambil naik kereta melemparkan sampah.
Ya saya mau katakan, Bapak Ibu, saya tahu kenapa dia tidak mau membuka sampahnya. Sebenarnya persoalan perhitungan uang. Gara-gara uang 25.000 uang sampah, dia tega melempar ke sampahnya kepada orang lain. Saya mengatakan juga kepada kita jemaat, seluruh jemaat, jangan pernah buang sampah kepada orang lain. Artinya itu hal kecil, tapi kalau semua orang manusia di dunia ini melakukan itu, kita juga bagian daripada orang-orang yang menjaga tempat di mana kita tinggal. Tidak usah hal besar, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan di lingkungan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkasih. Firman Tuhan hari ini adalah jawaban daripada Paulus kepada ajaran-ajaran yang berkembang pada masa itu. Ada kelompok Gnostik yang menekankan bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan. Ada ajaran dari Gnostik yang mengatakan bahwa orang menerima keselamatan itu hanya karena perbuatan. Dan saya pikir hal seperti ini, Bapak Ibu, kita juga sudah alami di tengah-tengah dunia ini. Tapi dalam kelas kita hari ini ada yang dikatakan Paulus kepada jemaat Kolose bahwa Kristosentris, bahwa Yesus itu adalah pusat dari segala sesuatu. Dikatakan yang pertama, dia adalah gambar Allah yang tidak terlihat. Dalam firman Tuhan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang mau ditekankan bahwa Yesus yang kita kenal itu bukan hanya pada perjanjian baru, tapi Yesus yang kita kenal itu adalah Yesus dari awal penciptaan. Yesus itu sudah ada. Artinya dikatakan di sana bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak terlihat. Mau menekankan bahwa pribadi Yesus, pribadi Allah, pribadi Roh Kudus adalah satu pribadi. Itu dikatakan Trinitas. Mungkin dalam lingkungan kita, Bapak Ibu, ada ajaran-ajaran tetangga kita yang mengatakan bahwa Tuhan tidak beranak. Tuhan itu tidak pernah diperanakan. Dan memang dikatakan bahwa iman kita orang Kristen, Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu dan tidak ada lagi. Dan ini pun dikatakan oleh Paulus bahwa Allah dalam perjanjian lama, Yesus juga dalam perjanjian lama, itu adalah yang sama. Itu dikatakan bahwa dia adalah gambar Allah yang tidak terlihat. Ada pemahaman mungkin dari kelompok-kelompok tertentu, termasuk dalam Gnostik, termasuk dalam ajaran saudara-saudara kita sekarang, yang mengatakan bahwa kita politeisme, yang menyembah lebih dari satu Tuhan. Dan Paulus menjawab bahwa Yesus adalah Allah, Allah adalah Roh Kudus, satu adanya, Esa adanya. Dikatakan lagi bahwa Yesus adalah anak sulung dari semua ciptaan. Kata sulung, Bapak Ibu saudara, ada dua pemahaman. Mungkin dari manusia sulung itu yang pertama. Tapi ketika kita melihat ketika Esau dan Yakub ada persoalan, Esau memberi hak kesulungannya kepada Yakub. Dalam artian sulung diyakini sebagai yang punya kuasa, yang punya kekuatan awal dari segala sesuatu. Karena itu kita bicara tentang penciptaan, bahwa Yesus adalah anak sulung dari segala ciptaan. Yang kedua, yang ketiga, dikatakan bahwa
Dia adalah Sang Pencipta segala sesuatu. Dalam pemahaman umum Bapak Ibu saudara, bahwa Allah itu sebagai pencipta seolah-olah ada pribadi yang berbeda. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa Yesus adalah pencipta, dikatakan bahwa dia adalah ex nihilo, artinya dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah Yesus yang sebenarnya. Dikatakan lagi bahwa dia yang maha kuasa. Dikatakan lagi bahwa dia adalah Sang Pemelihara. Dan berikutnya dikatakan bahwa dia adalah awal dari segala sesuatu. Dan berikutnya dikatakan bahwa dia adalah unggul dari segala sesuatu. Dan kita juga dikatakan bahwa Yesus adalah Sang Kepala Gereja. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya apa yang mau dikatakan oleh Paulus dalam pasal ini? Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita tahu pribadi Yesus, kita semakin menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih. Yang kedua, Paulus mau menekankan bahwa semakin kita mengenal siapa Yesus, kita menjadi orang-orang yang membawa damai dimanapun kita berada. Tentu dua jati diri ini menjadi jati diri yang tidak pernah lepas dari setiap orang Kristen. Dan dikatakan tadi bahwa Yesus Sang Kepala Gereja, GKJ Serotan ini hanya satu pemiliknya, yaitu Yesus. Dan dia ada di tengah-tengah dunia ini, dan dia menjadikan gereja itu menjadi bagian dari dirinya yang tidak pernah bisa dilepaskan. Kemarin kami pas saat verifikasi, ada Pak Majelis mengatakan seperti ini, kemana kami Pak Pendeta nanti, karena kami semakin kecil, bahkan mungkin pendeta kita juga diberangkatkan dari gereja ini karena memang mungkin inang pendeta ini harus melayani yang lebih besar lagi. Tapi jangan sampai surut, karena pernah yang mengatakan juga kenapa jadi turun GKJ Serotan. Itu biasanya pendeta dari situ, sekarang menjadi calon diakonis. Dan mau saya katakan Bapak Ibu, siapapun yang melayani di sini itu bukan personal. Karena saya katakan bahwa apa yang dikatakan kita juga bahwa Yesus itu menjadi Sang Kepala Gereja. Kami adalah bagian dari pelayannya, dan Bapak Ibu semua kita adalah milik Kristus. Dan saya yakin setiap orang berbeda cara kepemimpinannya. Mungkin inang pendeta ini suka senyum, suka tertawa, tapi kita tidak tahu nanti cara dia suka apa. Ya, dia beres. Lalu berkumpul, tapi pasti berbeda. Tapi kalau dikatakan firman Tuhan juga sebenarnya, kalau Yesus itu pemilik gereja, Yesus yang menjadikan gereja GKJ Serotan ini, siapapun yang melayani di sini itu bagian dari pelayanan, bahwa Yesus kasihnya, pendamaiannya harus nyata di gereja ini. Makanya saya katakan pasti berbeda. Saya pikir saya ambil istilah kawan kita orang Jawa, ojo dibanding-banding dia. Ya, Bu, iso Bu. Ya, karena memang pasti berbeda sekali. Dan kenapa tadi ada Pak Majelis mengatakan banyak kami nanti? Saya tetap katakan ketika kita meyakini gereja ini
tidak bisa menghambat pelayanan di gereja. Gereja yang kita pahami bahwa hadirnya gereja di tempat ini tentu punya maksud tertentu dimanapun kita berada. Yang mau saya katakan, karena mungkin sekarang GKJ Serotan ini sudah majemuk, ya, katakan majemuk, ada bapaknya itu orang Jawa, istrinya sudah jadi orang Batak. Saya takut orang Bataknya jadi lembut, orang Jawanya jadi buat suaranya. Ya Bu, jadi ini sekarang sudah ada percampuran yang luar biasa. Tapi yang pasti apa yang dikatakan Tuhan hari ini mau mengingatkan bahwa kehadiran gereja juga di mana dia berada harus menjadikan kasih menjadi dasar daripada semua persekutuan. Dan jemaat GKJ Serotan, orang-orangnya juga harus menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Ya pasti saya katakan, kita berkumpul, berjumpa, berteman dengan orang-orang yang berbeda suku dan agama di tempat kita berada. Orang-orang Kristen itu harus bisa menjadi seperti ikan di laut. Seasing-asingnya ada laut, ikan tidak pernah asing di laut. Orang Kristen juga, GKJ Agung Serotan juga harus seperti itu. Apalagi dari kami remaja, dari kami Bapak saya, karena saya yakin kalau dikatakan kamu suku apa, Jawa, berarti Islam juga Kristen, itu sih jadi Kristen Jawa. Kan itu pemahaman bukan seperti itu. Dan saya yakin adik-adik kami juga berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu. Hampir sama sebenarnya. Kalau jumpa orang Batak, kalau saya dalam pemahaman saya secara orang Batak itu semua orang Kristen. Ternyata enggak juga. Ada juga orang Batak yang tidak Kristen, tapi Muslim. Artinya jati diri kita sebagai orang Kristen itu tidak terlepaskan oleh apapun di tengah-tengah dunia ini. Maka saya katakan tadi, apalagi remaja dan musuh, remaja pemuda-pemudi ini biasanya berhadapan dengan pilihan, termasuk juga dalam pernikahan. Puji Tuhan, saya ceritakan kembali, kalau saya tidak salah ingat 2 atau 3 minggu lalu ada jemaat kita dari Banten bersaksi dibaptis dan bersaksi di gereja GBP Sitorama. Dia asli Banten. Tidak ada satu pun keturunannya yang murtad, masih hanya dia. Dari nenek moyangnya tidak ada. Makanya saya katakan dari awal, kenapa kau jadi orang Kristen? Susah menjadi orang Kristen, bilang, enggak, aku mau jadi Kristen, Pak Pendeta, gak usah takut, jangan jadi Kristen kau. Tahu juga memang imannya tidak ada yang bisa membantah. Dia terus latihan, dan dia sudah bersaksi tentang imannya. Dan ketika kami jumpa dengan pendeta asli dengan dia selalu video call dengan orang tuanya. Nah, aku lagi sama pendeta. Entah kata-kata mutiara langsung dari sana. Anak durhaka, anak remaja, membesarkan kau gini-gini. Tapi dia tidak pernah membalas. Dan bersama kami juga dengan pendeta, jangan pernah balas kata-kata yang tidak pas dengan orang tua. Sejelek apapun itu mungkin. Kalau kamu berbeda, jangan lupa dia tetap ibu. Dan akhir-akhir ini dia sudah bagi lepon. Orang tuanya sudah lembut. Orang lepon, yang mana? Dia lepon mama, dia berdua mama. Udah enak kami kita sekarang sama mama. Anaknya dia bilang, kamu sudah dewasa, kamu bisa menentukan pilihanmu. Tentu tentang iman saya tidak berani terlalu jauh, kata orang tuanya. Hiduplah dengan baik dengan iman. Tentu ini juga harapan kita kepada kita semua di sini. Jemaat GKJ Serotan dan kita berkumpul di tempat ini. Bahwa jati diri kita sebagai orang Kristen
Jadi sebagai orang yang percaya kepada Kristus harus mampu dan bisa bertahan dalam situasi apapun. Karena apa yang dijabarkan oleh Paulus di dalam Kolose mau menekankan, semakin kita mengenal Yesus, semakin kita mengasihi siapapun. Semakin kita mengenal Yesus, kita semakin menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang membawa damai di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu apa yang sudah pernah kita pendeta lakukan dan layani di gereja ini, saya yakin itu hanya sebatas kenal. Tapi seperti itu Bapak Ibu. Kami pendeta ini kan pergi, kami jaga nanti abang ibu, Bapak Ibu semua kan lupa nggak? Apalagi lebih hebat nanti Suruh usahakan terus hilangkan jejak KPK dari sini. Iya, artinya saya katakan lakukan apa yang terbaik. Jangan bukan nanti salah ini, semua salah sudah. Begitu pemahaman yang saya katakan. Tapi saya tahu, saya dengar kabar bahwa bidang pendeta juga pendeta yang luar biasa melayani di GKJ Sorotan. Dari saudara yang nangis di khusus story, saya bilang jangan nangis sekarang, nggak seru. Nanti aja nangis dulu. Ya, yang mau saya katakan sebenarnya, tentu dalam pelayanan juga ada dinamika yang ada. Tidak semua bisa disenangkan dengan pendeta, itu pasti ada yang tidak menyenangi. Tapi banyak juga yang menyukai. Ada beberapa orang bisa mengatakan, dipuji, jangan terlalu terbuai, justru dihujat. Semakin membuat Anda semakin melakukan yang baik. Karena terlalu banyak pujian kalau bisa jadi. Tapi terlalu banyak hinaan juga bisa membuat terpapar. Sama sebenarnya. Tapi orang-orang yang dimenangkan dalam Kristus, apapun itu tantangannya dalam pelayanan, tentunya itu menjadi berkah bagi kita dan juga bagi inang pendeta. Itu dua kita, inang pendeta kita juga semakin luar biasa pelayanannya di Calo, terlebih kepada amat yang dalam pelayanannya tentu bagian daripada pelayanan inang pendeta Imelda. Mungkin Bapak Ibu juga melihat ya, karena kemana inang pendeta ini sama pendeta juga bersama. Tentunya harapan kita doa kita dibicarakan di aman sebelum semakin sehat dan luar biasa. Dan inang pendeta juga bisa melayani semakin maksimal lagi. Saya ingatkan kembali lagi Bapak Ibu, tentu nanti kita berangkatkan inang pendeta Imelda. Calon jamaah sudah dikenalkan 3 minggu lalu. Dalam pelayanannya saya katakan sekali lagi, ojo dibanding-banding. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pelayanan, mari kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan dalam pelayanan GKJ Sorotan supaya semakin baik lagi. Sama-sama kita berdoa, sama-sama kita melayani. GKJ Agung Sorotan harus sama seperti namanya, menjadi agung dalam segala hal, dalam pelayanan, dalam kasih, dalam damai. Ketika kita mengenal Yesus semakin dalam, kita akan mewujud nyatakan itu di dalam pelayanan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman yang kami dengarkan hari ini. Engkaulah Yesus, pencipta segala sesuatu. Kami semakin mengenal Engkau, kami semakin mengenal betapa besar kasih-Mu kepada kami. Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau pencipta dari segala sesuatu. Engkau juga sumber kasih dan kedamaian. Engkau menjadi kepala gereja dan setiap
setiap gereja yang Engkau berkati telah ini bersaksi tentang kuasa dan kasih Tuhan Allah kami dalam minggu kami hari ini juga, dalam minggu ekologi kami ingatkan kembali bahwa tempat dunia di mana kami tinggal sedang tidak baik-baik saja. Karena itu, biarlah kami juga memiliki tanggung jawab apa yang bisa kami lakukan untuk menjaga keutuhan cipta. Karena kami tahu seperti firman yang mengatakan bahwa setiap yang Kau cipta ikut ambil bagian dalam memuji memuliakan nama. Jadi Tuhan, sebagai ciptaan kami harus ikut. Lakukan apa yang bisa kami lakukan untuk menjaga setiap keutuhan cipta. Bila kami mulai dari rumah kami masing-masing, tanggung jawab itu untuk menjaga lingkungan kami semakin baik lagi. Bila Tuhan apa yang bisa kami lakukan, Tuhan yang memampukan kami. Karena kami tahu ketika dunia ini tempat kami tinggal ada banyak masalah, kami juga akan merasakannya. Di berbagai tempat kami semakin diingatkan terjadi banyak bencana alam. Biarlah Tuhan kami juga semakin diingatkan kepada apa yang bisa kami lakukan untuk dunia tempat kami tinggal. Tuhan yang memampukan kami. Tuhan Allah kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan diberangkatkan dari gereja untuk melanjutkan pelayanan di HKBP Campur. Juga dengan hamba-Mu yang akan melanjutkan pelayanan calon seluruh. Engkau mampukan setiap pelayanan hamba-hamba. Engkau mampukan dan ingatkan di tengah-tengah kehidupan kami bahwa kalau pemilih tunggal gereja, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang Kau pakai dengan segala kelemahan kami untuk melayani di gereja. Biarlah setiap pelayanan di tengah-tengah gereja yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan nama. Berkati Tuhan dengan pendeta guru KPA beserta keluarga yang akan melanjutkan pelayanan. Kau mampukan, Kau pakai Tuhan dalam pelayanan gereja. Begitu juga dengan Taman Silopi yang dalam kesehatannya, Kau yang berkesehatan, Kau yang memampukan anak ini membantu pendampingan pelayanan di gereja. Kau pakai Tuhan, setiap keluarga juga bagian daripada pelayan di gereja. Tuhan Allah kami juga berdoa untuk calon diakonis dan hari lurus memampukan Tuhan dengan pelayanan. Biarlah dengan pelayanan beliau nama-Mu semakin dipermuliakan. Kau berkati setiap pelayanan, Kau berkati seluruh jemaat, dan setiap pekerjaan yang kami lakukan adalah cara Tuhan untuk memenuhi setiap kebutuhan kami di tengah-tengah gereja-Mu dan juga di tengah-tengah keluarga kami. Akan berlanjut nanti acara kami dalam acara Ramadhan. Tuhan juga yang memberkati memampukan kami. Biarlah sukacita kami tetap selamanya karena kasih Tuhan yang kami lakukan, yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Setelah selesai acara kami nantinya, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan melanjutkan pekerjaan kami Tuhan untuk hari esok. Kau juga yang memampukan kami, memberkati kami, memberkati pekerjaan kami. Ampunkan kami Tuhan dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hmm.